Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 3. Di sini kami akan menjelaskan hasil diskusi kami tentang etika dan profesi di bidang TIK. Di sini saya Rizky Bintang Pramono selaku moderator bersama dengan para anggota dari kelompok 3. Ada Saudari Ayu, Saudari Leni, Saudari Lita, Saudari Elma, Saudara Andre, dan Saudara Rizal. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kepada pemateri. Kepada Saudari Lita, saya persilahkan. Etika dalam SITI. Masalah etika juga dipertimbangkan ketika mengembangkan dan menggunakan sistem informasi. Masalah ini diidentifikasi oleh Richard Mason 1986, JWAS 1998, yang mencakup perlindungan data, akurasi, properti, dan akses, dan disebut sebagai akun papa. 1. Privacy. Perlindungan data menyangkut hak untuk mencegah akses ke data pribadi oleh orang lain yang sebenarnya tidak diizinkan untuk melakukannya. Yang kedua, akurasi. Keakuratan informasi adalah faktor yang harus dipenuhi oleh sistem informasi. Ketidaktepatan informasi dapat memiliki konsekuensi yang mengganggu, berbahaya, dan bahkan berbahaya. Yang ketiga, properti. Untuk melindungi hak properti yang saat ini sedang dipromosikan, ini dikenal sebagai HKI atau hak kekayaan intelektual. Di Amerika Serikat, kekayaan intelektual diatur oleh 3 mekanisme, yaitu hak cipta paten dan rahasia dagang. 1. Hak cipta paten, yang kedua paten, yang ketiga rahasia perdagangan. Yang keempat, akses. Fokus masalah adalah pada penyediaan akses ke semua kelompok. Diyakini bahwa teknologi informasi tidak menghalangi akses ke informasi untuk kelompok orang tertentu. Baik, untuk selanjutnya kepada Saudari Ayu, saya persilahkan. Selanjutnya, jenis-jenis profesi di bidang TIK. Yang ke-1, soft developer. Seorang soft developer staf IT yang bertugas untuk melakukan riset, mendesain, mengimplementasikan, hingga menguji software dan sistem. Yang kedua, database administrator. Database administrator bertugas untuk mendesain, memelihara, dan memperbaiki database organisasi. Yang ketiga, hardware engineer. Tugasnya adalah mengkonfigurasikan hardware komputer dan mendesain tata letak perangkat komputer untuk meningkatkan efisiensi. Yang keempat, sistem analisis. Merupakan seorang penengah antara orang bisnis dan tim IT. Seorang sistem analisis akan mendefinisikan kebutuhan user dan menyusun solusi untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Yang kelima, network architect. Sesuai dengan namanya, network architect mengerjakan hal-hal yang berkaitan dengan jaringan, seperti mendesain, membangun, dan menguji jaringan komunikasi. Untuk materi selanjutnya dapat disampaikan oleh Saudara Andre. Web developer. Seorang web developer adalah seorang yang mempelajari bahasa, namun bukan bahasa manusia, melainkan bahasa pemrograman. Yang ketujuh, informasi security analyst. Informasi security analyst bertujuan untuk mengembangkan sistem keamanan untuk menjaga jaringan dan sistem perusahaan. Yang kedelapan, IT support. Bertugas untuk memberikan bantuan teknik IT bagi perusahaan. IT support juga bersifat fleksibel karena bekerja pada bidang yang cukup umum di bidang IT. Yang kesembilan, system manager. Bertugas sebagai perencana koordinator dan mengarahkan jenis teknologi yang apa yang bisa digunakan yang sesuai dengan aktivitas perusahaan. Untuk materi selanjutnya kepada Saudari Elma, saya persilahkan. Sertifikasi di bidang IT, di bidang TIK. Terdapat 3 kelompok model sertifikasi yang biasa dipakai dalam proses sertifikasi profesional. Yang pertama ada vendor based,
sertifikasi yang dikeluarkan oleh vendor tertentu yang biasanya materi pengajarannya yang mengacu pada produk dari vendor tersebut. Yang kedua, sertifikasi yang tidak berkaitan dengan vendor maupun yang memiliki cakupan secara global dan mempunyai materi pengajaran yang multi-platen vendor, sehingga dapat dikatakan bahwa vendor netral tingkatnya lebih tinggi dan lebih prestisius dibanding vendor based. Miss Badan yang mengeluarkan Kompat ITA IC dengan contoh sertifikasinya Network Plus, A+, dan lain-lain. Vendor profesional Society BCSC, Australian Computer Society, South Asian Regional Computer Confederation. Untuk materi selanjutnya dapat disampaikan oleh Saudara Rizal dan Saudari Leni. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Peluang bisnis di bidang TIK. Perkembangan teknologi informasi kini berkembang seiring berjalannya perkembangan manusia. Teknologi informasi banyak dimanfaatkan sebagai besar manusia yang melihat peluang bisnis dan perkembangannya teknologi tersebut. Seperti bisnis online, di Indonesia bisnis online sudah bukan hal yang aneh. Hal ini sudah menjadi hal yang biasa dan sudah berkembang cukup baik. Dengan memanfaatkan bisnis online, orang menjadi lebih mudah mendapatkan barang yang diinginkan atau jasa yang diinginkan olehnya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Leni. Perkembangan bisnis online di Indonesia semakin pesat yang dipengaruhi oleh salah satu faktor yaitu semakin banyak dan murahnya koneksi internet di Indonesia. Tentu hal ini menguntungkan untuk kemajuan bisnis online dibandingkan dengan bisnis offline. Menurut Rashid Nur Hidayat, beberapa manfaat TIK dalam bidang bisnis yaitu menciptakan peluang bisnis baru atau e-business, biaya produksi dan operasional sedikit, komunikasi dan monitoring lebih mudah, akses informasi dan penyemaran lebih cepat, serta komunikasi semakin mudah. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.